Jingjing pun jadi sedih melihat Yutu yang berjalan semakin menjauh darinya. Tapi dia tak mau berpisah begitu saja, maka dia langsung mengejar Yutu. Lalu dengan penuh harap mencoba menembak dia lagi. Akhirnya, Jingjing pun menyatakan perasaannya yang sebenarnya kepada Yutu. Tapi sayangnya, Yutu yang masih minder dengan dirinya sendiri, lagi-lagi menghancurkan hati Jingjing dan menolak pernyataan cintanya. Kau adalah milik dunia yang penuh gemerlap, sedangkan aku milik dunia yang lain, kata Yutu. Dia mengepalkan tangannya begitu erat dan menghindari kontak mata dengan Jingjing saat dia menyatakan bahwa mereka tidak cocok. Jingjing hampir menangis mendengarnya, tapi dia berusaha keras menahan air matanya agar tidak jatuh. Kemudian dia berbalik pergi meninggalkannya, dan saat itulah keduanya sama-sama berlinang air mata. Zai Liang dan rekan tim gamenya baru melihat videonya Yutu bersama Jingjing di panggung. Mereka langsung mengenali suaranya Jingjing, maka begitu Yutu pulang, Zai Liang langsung menyodorkan video itu padanya dan menginterogasinya. Jadi ini yang Yutu maksud dengan bisa dilihat di mana-mana. Yutu menatap Jingjing dengan sedih sebelum kemudian dia berkata pada Zai Liang bahwa mereka tidak akan bertemu lagi mulai sekarang. Profesor Zhang senang melihat murid terbaiknya akhirnya kembali ke institut mereka. Ia juga meminta maaf atas kata-kata yang tak enak yang ia ucapkan ke Yutu waktu itu. Ia sudah memikirkannya dan menyadari bahwa kata-katanya Jingjing sebenarnya cukup masuk akal. Profesor Zhang juga sudah dengar dari istrinya bahwa gadis itu ternyata seorang selebritis. Dia gadis yang baik. Jadi, Profesor Zhang menyarankan Yutu untuk segera memikirkan pernikahan mereka. Tapi, Yutu dengan tertunduk sedih menyangkal hubungan mereka karena dia tidak memiliki apapun untuk ditawarkan pada Jingjing. Profesor Zhang sontak kesal mendengar kemindaran Yutu. Dia seorang calon kepala desainer satelit, lulusan universitas ternama, punya gelar doktor. Lalu kenapa dia pikir kalau dia tidak layak untuk bersanding dengan seorang selebritis? Profesi antariksa adalah profesi yang paling romantis. Apa kau tidak mengerti tentang itu? Bagaimana bisa ada orang sepertimu? Frustasi dan kesal, Profesor Zhang langsung mengusirnya. Karena sekarang Guanzai sedang sakit, jadi sebagian dari pekerjaannya dialihkan ke Yutu. Dan dia benar-benar bekerja dengan giat. Bahkan setelah seharian berkutat dengan satelit mereka, dia masih lembur dan pulang paling akhir. Suatu malam, dia masih semangat untuk rapat, tapi dia melihat rekan-rekannya sudah kecapean. Jadi, dia memutuskan mengakhiri rapat dan mengizinkan mereka pulang. Salah satu pria langsung mengucap syukur karena takutnya dia melewatkan ulang tahun pacarnya. Ucapan pria itu langsung membuat Yutu teringat ulang tahunnya Jingjing. Yutu pun menonton secara langsung fan meeting ulang tahunnya Jingjing. Dia terpesona melihat betapa cantiknya Jingjing di sana. Tapi saat MC menanyakan hadiah istimewa yang diterima Jingjing, dia mengaku bahwa dia belum menerima hadiah istimewa apapun. Senyum Yutu menghilang seketika mendengar pengakuan itu. Hari ini, Guanzai dioperasi. Yutu dan yang lain datang ke rumah sakit untuk menemani dan memberikan dukungan moral untuk Shenjing. Untungnya, operasinya berhasil dengan baik. Guanzai senang melihatnya kembali bekerja. Tentu saja, dia selalu percaya kalau Yutu tak akan pernah pergi. Makanya, dia mengirimkan email proyek mereka ke Yutu saat Yutu masih cuti kemarin. Sekarang, Guanzai mempercayakan proyek itu sepenuhnya pada Yutu. Di tempat lain, Xia Qing melihat video Yutu tanding game bersama Jingjing dan jadi cemburu karenanya. Kepada temannya, dia mengaku kalau dia putus sama Yutu karena dia merasa Yutu terlalu idealis, egois, dan kekanak-kanakan. Dia bahkan pernah berkata kalau dia tidak menyesal putus sama Yutu. Dengan kehebatannya, Yutu bisa menghasilkan banyak uang, tapi dia malah lebih memilih mengejar impiannya di bidang antariksa yang bergaji rendah. Kalau mereka tidak pernah putus, maka Xia Qing lah yang harus jadi tulang punggung menghidupi keluarga. Zaman sekarang segalanya serba mahal, harga rumah mahal, biaya hidup dan pendidikan anak juga mahal. Xia Qing jelas tidak mau kalau harus menanggung semua beban itu sendirian. Menurut temannya, Xia Qing dan Yutu itu sama-sama lebih mementingkan diri sendiri dan tidak ada yang mau mengalah. Jadi memang lebih baik mereka putus sih. Tapi mereka sudah putus bertahun-tahun, kenapa Xia Qing malah terus memikirkannya dan cemburu dengan hubungan baru Yutu dengan wanita lain? Memangnya Yutu tidak boleh pacaran sama orang lain? Tentu saja dia boleh pacaran dengan siapapun, tapi tidak dengan Jingjing, kata Xia Qing. Dalam flashback, Xia Qing sudah tahu perasaan Jingjing pada Yutu sejak mereka masih SMA. Saat dia mendengar dua temannya menggosipkan Jingjing yang menyukai Yutu, dan bertanya-tanya apakah Yutu juga menyukai Jingjing yang cantik. Dia senang waktu mendengar pernyataan cintanya Jingjing ditolak sama Yutu, dan merasa dirinya menang dari Jingjing saat akhirnya dia berhasil pacaran sama Yutu waktu mereka kuliah.
Makanya dia tidak suka saat mendengar Yutu dekat dengan Jingjing sekarang. Karena itulah dia memutuskan untuk kembali ke Shanghai untuk bertemu dengan Yutu, meyakini kalau dia pasti bisa mendapatkan Yutu kembali dan menang dari Jingjing sekali lagi. Tidak masalah sama penghasilannya Yutu, toh dia masih punya status sosial yang bisa dibanggakan. Yutu awalnya menolak bertemu, tapi Xia Qing gigih mengejarnya. Dia bahkan minta alamat kantornya Yutu sama Zai Liang, lalu mengundang Yutu untuk menemuinya di kafe dekat kantornya. Kemudian, Yutu akhirnya terpaksa menemuinya juga. Xia Qing berbasa basi, tapi Yutu tidak sabaran dan menyuruhnya to the point saja. Dia bahkan menolak pesan makanan. Jelas tidak mau berlama-lama dengan Xia Qing. Dengan menggunakan Zai Liang sebagai tameng, Xia Qing mulai membahas keputusan Yutu untuk kembali ke institutnya dan mengklaim kalau Zai Liang sangat mengkhawatirkan Yutu. Dia terus berusaha membahas masa lalu, tapi Yutu sama sekali tak meresponnya. Maka dia memutuskan ganti topik membahas Jingjing, mencoba mengorek tentang seberapa dekat hubungan mereka dan sejak kapan mereka mulai berkomunikasi lagi. Mengingat Jingjing bahkan tidak ada dalam grup SMA mereka. Lagi-lagi dia membandingkan mereka dengan Jingjing yang lebih sukses dari mereka. Tapi secara tak langsung, dia juga menyindir Jingjing yang menurutnya dulu tak sebanding dengan mereka yang lebih pintar dari Jingjing. Dan saat itulah dia baru mendapat respon dari Yutu, tapi respon yang didapatkannya sama sekali tak sesuai harapannya. Saat Yutu malah balas menyindirnya secara tak langsung. Dulu, Yutu langsung setuju untuk putus karena dia pikir kalau Xia Qing cukup mandiri. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia memang bukan pasangan yang tepat untuk Xia Qing. Baguslah Xia Qing cukup pintar untuk mengakhiri hubungan mereka lebih awal dan menghentikan kerugian waktu. Kesal mendengarnya, Xia Qing balas menyindir Yutu, menuduhnya memutuskan kembali ke institut penelitiannya karena sekarang dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah materi karena ada Jingjing yang kaya. Hujan pun turun deras saat Yutu pulang. Zai Liang merasa tak enak karena sudah ngasih tahu alamat kantornya Yutu kepada Xia Qing. Yutu bertanya-tanya apakah Zai Liang ngasih tahu tentang Jingjing pada teman-teman mereka yang lain. Zai Liang meyakinkan kalau dia tutup mulut, tapi dia bisa melihat kalau Yutu masih memikirkan Jingjing. Menurutnya, biarpun jarak mereka cukup jauh, tapi bukan berarti Yutu tak pantas untuk Jingjing. Tapi, Jingjing itu keterlaluan juga ya. Selama lebih dari sebulan kemarin, mereka semua sudah berjasa membantu Jingjing. Tapi, Jingjing bahkan tidak menyapa dan langsung menghilang begitu saja. Dia juga tidak ngegem lagi belakangan ini. Berusaha menenangkannya, Yutu mengaku bahwa sebenarnya Jingjing memberinya 2 tiket pertandingan yang salah satunya untuk Zai Liang, tapi dia tidak mengajak Zai Liang. Zai Liang itu karena aku membuatnya marah, makanya dia tidak muncul lagi. Jangan salah paham padanya, kata Yutu. Jingjing berada di Xi'an pada malam tahun baru dan melihat jalanan begitu indah dihiasi segala macam pernak-pernik tahun baru dan dipadati orang-orang. Sebenarnya bukan hanya Yutu yang super sibuk dan jarang pulang. Jingjing sebagai seorang selebritis juga sama sibuknya, apalagi di tahun baru seperti ini. Hampir setiap hari dia harus bepergian dari satu kota ke kota lain untuk menjalankan berbagai jadwal, baik itu pemotretan, wawancara, roadshow, menghadiri pemutaran perdana film, promosi, dan lain sebagainya. Belum lagi syuting film terbarunya sutradara Lee. Tapi kemudian, manajer Ling berkata bahwa pada bulan April nanti akan ada satu jadwal yang menurutnya pasti menarik bagi Jingjing. Tanggal 24 April, Jingjing diundang ke acara Badan Antariksa Nasional. Mungkin karena Jingjing pernah memposting alat pembersih udara buatan Institut Antariksa. Tapi masalahnya dengan Yutu membuat Jingjing ragu dan bimbang untuk menerima acara itu. Tapi setelah memikirkannya baik-baik, dia memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Lagian, itu sebuah kehormatan baginya diundang oleh Badan Antariksa Nasional. Jadi kenapa juga dia tidak pergi? Di hadapan orang lain, terutama para penggemarnya, dia selalu berusaha menampilkan wajah ceria. Dia juga tidak bilang apa-apa tentang masalahnya dengan Yutu pada manajernya. Sehingga manajer Ling santai saja membahas tentang Yutu, dan kemungkinan mereka akan bertemu Yutu di acara itu. Tapi begitu sendirian di kamar hotelnya, Jingjing langsung berubah murung dan sedih. Pada saat yang bersamaan, Yutu baru saja mengantarkan kepergian Zai Liang yang akan segera memulai pekerjaan barunya di kota lain. Sekarang, Yutu benar-benar sendirian di rumahnya yang gelap dan sepi. Pada saat yang bersamaan, keduanya sama-sama menggenggam segelas air sembari menatap dunia mereka masing-masing. Yang satu memang berada di dunia yang penuh gemerlap, yang satunya lagi berada di dunia yang gelap, namun keduanya sama-sama sedih. Karena Yutu akan dinas selama sebulan, jadi sebelum bertugas, dia memutuskan untuk pulang kampung dan menghabiskan tahun baru bersama kedua orang tuanya yang bahagia banget karena akhirnya putra mereka pulang. Mereka bahkan langsung memanjakannya dengan memasakkan berbagai makanan kesukaannya.
Usai makan, Yutu melihat koleksi buku-buku pelajarannya yang masih tersimpan rapi di rak. Salah satu buku matematika langsung membuatnya teringat masa lalu mereka saat Jingjing memintanya untuk mengajarinya matematika. Yutu tiba-tiba teringat dengan komputer lamanya dan langsung merakitnya kembali, kemudian login ke QQ Messenger-nya dan menemukan riwayat chat lamanya dengan Jingjing di grup antariksa. Awalnya, Jingjing selalu ngechat dengan antusias, mencoba menanyakan berbagai hal yang berhubungan dengan antariksa padanya. Tapi jawaban-jawaban Yutu sangat dingin dan cuma menyuruhnya untuk browsing sendiri di internet. Sama sekali tak menganggap penting pertanyaan-pertanyaan Jingjing, secara tak langsung meremehkannya juga. Jingjing pantang menyerah dan terus mencoba bertanya ini dan itu seputar dunia antariksa. Benar-benar berusaha keras untuk memahami dunia yang dicintai Yutu dengan harapan bisa lebih dekat dengan Yutu. Tapi lama-kelamaan, Yutu sudah tidak pernah lagi menjawab chatnya. Jingjing jadi semakin patah hati. Suatu hari, Jingjing pamitan di grup karena dia mau fokus belajar karena dia ingin masuk ke universitas yang ditargetnya, yaitu Universitas Tsinghua. Dia jujur mengaku bahwa ini bukan karena dia berambisi besar ingin masuk ke universitas paling bergengsi itu, tapi karena dia ingin mengejar pria yang disukainya. Dia mengaku bahwa dia menyatakan cintanya tapi ditolak oleh pria itu. Dia pikir mungkin pria itu menolaknya karena nilainya jelek. Makanya dia ingin masuk ke universitas yang sama karena siapa tahu pria itu akan menyukainya nanti. Dia yakin pria itu menolaknya bukan karena tampang. Dia cantik banget kok. Jadi pasti karena nilainya yang jelek. Sebenarnya nilai-nilainya tidak terlalu buruk sih. Hanya saja pria itu memang selalu juara satu. Makanya dia yakin kalau pria itu tidak menganggapnya pantas untuknya. Karena itulah dia ingin belajar dengan giat, berusaha yang terbaik untuk memantaskan dirinya demi pria yang disukainya itu. Yutu sungguh menyesal sekarang. Menyesal karena telah mengabaikan satu-satunya gadis yang selalu memahami impiannya dan mendukungnya sejak awal hanya karena dia pikir gadis itu tak cukup pantas untuknya. Dan sekarang, dialah yang merasa dirinya tak cukup pantas untuk gadis itu. Saat hendak jalan-jalan dengan ibunya, seorang bibi tetangga langsung kepo menanyakan kapan Yutu akan menikah dan ribut mau mencari jodoh untuk Yutu biar dia segera menikah dan punya anak. Mengabaikan bibi tetangga, ibu bisa melihat kalau putranya itu sedang ada masalah dan langsung mendesaknya untuk bercerita. Yutu akhirnya menceritakan tentang rencana pengunduran dirinya, namun sekarang dia berubah pikiran. Ibu mengerti, Yutu pasti ingin mengundurkan diri karena masalah kesehatannya waktu itu. Sebenarnya, sejak kecil Yutu sangat mirip dengan pamannya yang berprofesi sama seperti Yutu. Bahkan sejak kecil, Yutu selalu bangga pada pamannya itu dan mengatakan ke teman-temannya bahwa pamannya meluncurkan roket keluar angkasa. Di antara saudara-saudara ibunya, pamannya Yutu yang itu adalah yang paling pintar, namun dia pula yang hidupnya paling susah. Dia sangat jarang pulang dan tidak bisa mengurus keluarga. Dia bahkan tidak bisa pulang saat kakeknya Yutu sakit parah. Saudara-saudara mereka jadi marah besar padanya dan mengabaikannya saat akhirnya dia pulang. Bahkan ada satu bibi yang menuduh paman tidak berbakti pada orang tua. Padahal sebenarnya ada satu paman lain yang tinggal di luar negeri sehingga jarang pulang juga. Namun perlakuan semua saudara mereka sangat berbeda padanya. Banyak yang mengaguminya dan memahami kenapa dia tidak bisa pulang. Yutu yang waktu itu masih kecil langsung membela paman antariksanya dan mengingatkan semua paman dan bibinya bahwa seharusnya paman Amerika juga layak disebut tidak berbakti pada orang tua karena dia juga jarang pulang. Putranya ini memang selalu pintar sejak kecil dan memahami prinsip-prinsip kehidupan. Sebenarnya, ibu justru menyesal karena pernah menyuruh Yutu belajar keuangan, sehingga Yutu harus bersusah payah mengambil 2 jurusan sekaligus secara diam-diam demi mengejar impiannya. Nah, kelak dalam melakukan apapun, kau tidak perlu terus memikirkan kami akan bagaimana. Urus saja dirimu sendiri dengan baik. Putraku, ibu sangat bangga padamu. Kau sudah cukup hebat. Orang lain sangat iri pada ibu dan ayahmu. Berjanjilah padaku, kau sungguh tidak perlu melakukan segalanya dengan sempurna, mengerti? Yutu terharu mendengarnya. Ngomong-ngomong, masalah pernikahan, sebenarnya ibu setuju dengan bibi tetangga tadi. Tuntutan ibu tidak tinggi kok, tidak perlu cantik, yang penting bisa mengurus keluarga. Yutu tersenyum mendengarnya. Kemudian dia berkata, Bu, aku mungkin suka yang sebaliknya. Mungkin maksudnya yang cantik, jelita, ya seperti Jingjing lah. Usai dari rumah orang tuanya, Yutu langsung terbang ke kota lain untuk memulai dinasnya di pangkalan antariksa yang berlokasi di gurun yang sangat gersang dan bertemu dengan beberapa kolega baru dari institut antariksa dari kota lain. Disitulah mereka akan tinggal dan bekerja selama sebulan ke depan. Selama beberapa hari kemudian, para insinyur antariksa itu sibuk dengan uji coba lapangan untuk wahana antariksa terbaru mereka.
Tapi atasannya Yutu memperhatikan kalau Yutu tidak pernah ikut makan-makan atau kegiatan lain di luar pekerjaan. Karena itulah ia menyarankan Yutu untuk mencoba ikut dalam berbagai kegiatan luar kerja agar dia tidak terlalu stres. Suatu malam, ada seorang rekannya yang mengajaknya untuk mengamati bulan dengan teleskop. Dari percakapan mereka, negara mereka pernah meluncurkan pesawat antariksa ke bulan yang bernama sama dengan Yutu, yang berarti kelinci giok. Ceritanya, memang ada wahana penjelajah bulan yang bernama Yutu. Dinamai Yutu berdasarkan legenda tentang kelinci giok yang merupakan peliharaan Dewi Bulan. Awalnya, wahana itu direncanakan untuk beroperasi selama 3 bulan saja, namun ternyata mampu bertahan selama 3 tahun. Pada masa akhir misinya, sebelum benar-benar putus kontak dengan bumi, wahana tersebut menulis pesan pamitan di akun Weibo resminya. Kali ini selamat tinggal, namun aku adalah kelinci giok yang telah melihat banyak bintang. Nah, kalimat terakhir itulah yang sempat diucapkan oleh Jingjing pada Yutu untuk menghiburnya dan menyemangatinya. Dia benar-benar mencari kalimat yang paling tepat dan paling sesuai dengan dunia yang dicintai Yutu. Percakapan ini membuat Yutu jadi sedih, teringat akan ucapan Jingjing waktu itu, membuatnya jadi semakin merindukan Jingjing. Yutu langsung menjauh dari rekan-rekannya untuk membaca ulang riwayat chatnya dengan Jingjing dan memutar ulang voice note-nya Jingjing. Tepat saat dia memutar voice note-nya Jingjing, Profesor Zhu tak sengaja lewat dan langsung prihatin menyadari Yutu pasti sangat merindukan pacarnya. Sempat terjadi masalah dengan wahana antariksa mereka, tapi mereka berhasil mengetahui letak masalahnya dengan cepat. Tapi karena akan terjadi badai pasir, jadi mereka memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan mereka lebih cepat hari itu. Saat mereka mandi bersama, Profesor Zhu memberitahu semua orang bahwa Yutu sudah punya pacar. Dia bahkan mendengar sendiri pacarnya Yutu bermanja sama Yutu dan minta dibelikan sarapan. Yutu diam saja, tidak menyangkal tapi juga tidak mengiyakan. Malam itu, Guanzai menelpon untuk menanyakan pekerjaan mereka, tapi dengan cepat dia berubah ganti haluan, membahas tentang Yutu yang dia dengar dari Kepala Li bahwa Yutu sering terlihat murung dan tidak pernah ikut acara di luar pekerjaan. Kepala Li bertanya-tanya kepadanya apakah Yutu sudah punya pacar karena ingin memperkenalkan Yutu pada seorang gadis. Guanzai kan tidak tahu, dia bingung harus jawab apa. Haruskah dia bilang pada Kepala Li bahwa Yutu menyukai teman SMA-nya yang bernama Xiao Jingjing itu? Guanzai mengaku tahu karena di grup mereka ada yang mengirim video Yutu sedang tanding game sama Jingjing. Guanzai langsung bisa menduga kalau Jingjing adalah gadis yang pernah Yutu bicarakan waktu mereka di Xi'an waktu itu. Dari video itu juga, Guanzai bisa melihat kalau Jingjing menyukai Yutu. Lalu, kenapa Yutu sampai sekarang masih melajang? Aku selalu berpikir apa yang bakal kuberikan padanya. Bukan hanya tidak punya uang, bahkan mungkin juga tidak bisa sering menemaninya. Guanzai dan Senjing terdiam seketika. Akan tetapi, biarpun itu memang benar, tidak seharusnya juga dia berpikiran seperti itu. Yutu akui itu memang benar, hanya saja dia tidak mampu mengatasinya. Wahana antariksa mereka akhirnya berhasil lulus uji coba dengan baik. Malam harinya, semua orang berpesta untuk merayakannya. Semua orang bersuka cita kecuali Yutu yang memutuskan untuk menjauh. Menatap nama Jingjing yang dia tulis di bukunya, Yutu tiba-tiba memutuskan untuk menulis sebuah surat untuk Jingjing. Iya, surat tulisan tangan dan bukan chat atau email. Bahkan sejak itu, dia selalu menulis surat untuk Jingjing setiap ada kesempatan. Saat mereka kembali ke institut mereka, Yutu memberitahu para rekannya bahwa dia dan Guanzai sudah membahas tentang penamaan proyek satelit mereka dan memutuskan untuk menamainya Dewa Pencarian, yang bertujuan untuk mencari asal-usul keberadaan manusia dan mencari kemungkinan kehidupan lain di alam semesta yang luas ini, dan membuktikan bahwa manusia tidak sendirian. Dameng menyadari bahwa mengucap kata-kata yang tidak biasanya dia ucapkan, tadi Yutu bilang semuanya berusahalah lagi. Yutu belajar dari siapa mengucapkan kata-kata itu. Yutu tersenyum mendengarnya. Baru sadar dan baru ingat kalau itu adalah kata-kata yang sering diucapkannya pada Jingjing selama dia melatih Jingjing main game. Hari pun terus berganti. Yutu tetap rutin menulis surat untuk Jingjing dan mengeposkannya. Sementara itu di Beijing, Jingjing baru selesai menghadiri acara penghargaan. Salju turun dengan lebat malam itu, tapi masih ada pesta yang harus dia hadiri, dan di pesta itu dia bertemu lagi dengan mantannya. Jingjing meliriknya, si mantan langsung menghampirinya, jelas berniat untuk merayu Jingjing. Jingjing memang ramah padanya, tapi tampak jelas dia sama sekali tidak tertarik untuk balikan sama dia. Malah si mantan terus yang harus memulai percakapan di antara mereka, dan Jingjing hanya menanggapinya dengan formal. Saat si mantan mencoba mengorek informasi tentang teman SMA-nya Jingjing itu, Jingjing cuma menanggapinya dengan senyum.
si mantan jadi semakin penasaran dan bertanya-tanya apakah pria itu adalah alasan Jingjing untuk memilih putus dengannya. Tak kusangka pimpinan Su sangat tidak percaya diri, sinis Jingjing. Karena kau tidak pernah menatapku dengan tatapan seperti itu sebelumnya, ujar si mantan cemburu. Jingjing santai mengingatkan bahwa mereka sudah tidak bisa lagi membahas hal semacam ini. Baiklah, pimpinan Su setuju tentang hal itu. Tapi ada sesuatu yang harus dia akui. Sebenarnya, waktu dia datang ke rumah Jingjing waktu itu adalah untuk minta maaf. Mantan pacarnya pimpinan Su lah yang sebenarnya membocorkan video rekaman Jingjing kalah main game itu. Waktu dia dan mantannya masih pacaran, dia bisa tahu Jingjing kalah ngegame melalui WeChat karena mereka belum saling memblokir kontak WeChat satu sama lain. Dia sendirian waktu nonton kekalahan Jingjing itu, dia merasa itu menarik, makanya dia merekam dan menyimpan videonya. Namun entah bagaimana pacarnya bisa mengetahui video itu lalu mempostingnya di internet. Makanya dia langsung memutuskan pacarnya itu dan sekarang dia minta maaf pada Jingjing. Tapi permintaan maafnya sama sekali tak terdengar tulus. Jingjing sinis, tapi tidak masalah. Malah dia harus berterima kasih pada pacarnya pimpinan Su itu karena berkat kebaikannya, sekarang kontrak iklannya dengan game itu diperpanjang selama 3 tahun. Pimpinan Su meralat, sekarang sudah jadi mantan. Dengan penuh arti, dia memberitahu Jingjing bahwa sekarang dia single. Dia memuji penampilan Jingjing yang sangat bagus dalam pertandingan game itu. Tapi dalam pujiannya juga terdengar sedikit sindiran, seolah Jingjing tidak seburuk yang dia kira. Dia mencoba mengajak Jingjing untuk makan malam, dengan alasan sebagai permohonan maafnya. Jingjing pun menolak, maka pimpinan Su memutuskan untuk berhenti bertele-tele dan to the point saja untuk mengajak Jingjing balikan sama dia. Bukankah dalam pertandingan waktu itu, Jingjing mengatakan kalau dia masih single juga? Jingjing mendengus sinis mendengarnya. Waktu pimpinan Su mengatakan tentang mantannya sebagai pelaku yang membocorkan video itu, apakah dia sungguh-sungguh merasa bersalah padanya? Jingjing tak yakin, dia justru merasa kalau pimpinan Su sangat bangga atas dirinya sendiri, bangga karena ada seseorang yang sangat cemburu sampai melakukan hal semacam itu. Waktu pimpinan Su datang ke rumahnya untuk minta maaf waktu itu, kejadian itu sudah berlangsung selama setengah bulan. Kalau dia benar-benar datang untuk minta maaf, maka tidak seharusnya dia menunggu selama itu. Jelas itu menunjukkan kalau pimpinan Su itu tidak merasa bersalah, dan tujuan utamanya datang hanya karena dia tertarik ingin mencari tahu dengan dalih minta maaf. Dan lagi, bagaimana jika seandainya dia kalah? Bagaimana seandainya dia kalah dengan sangat menyedihkan dan ditertawakan banyak orang? Apakah dia masih sudi untuk berdiri di hadapannya dan bicara dengannya seperti ini? Dan tentang putusnya hubungan mereka waktu mereka pacaran dulu, Jingjing benar-benar menjalaninya dengan sepenuh hati. Jadi, putusnya hubungan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa dia sungguh lupa tentang alasan putusnya hubungan mereka? Sebenarnya, aku sangat penasaran akan sesuatu. Waktu kau memintaku untuk melepaskan pekerjaanku, apakah kau sungguh-sungguh ingin menghabiskan seluruh hidupmu bersamaku? Tidak kan? Kau mengucapkannya dengan begitu mudah, kata Jingjing. Saat itu pula, Jingjing menyadari kalau pimpinan Su tidak pernah menganggapnya sebagai partner yang setara. Dan sampai sekarang, pimpinan Su masih tidak berubah. Dia masih suka meremehkan orang lain. Aku tidak tahan lagi. Pimpinan Su, jalan kita berbeda, kata Jingjing menirukan ucapan Yutu, kemudian pergi dengan elegan. Dalam perjalanan pulang, Jingjing ditelepon manajer Ling yang sudah mendengar tentang interaksi Jingjing dan pimpinan Su di pesta tadi, dan dia langsung cerewet memperingatkan Jingjing agar dia tidak termakan rayuan gombal pimpinan Su. Itu orang karakternya sangat buruk, sangat berbeda dengan Yutu. Ngomong-ngomong tentang Yutu, sebentar lagi kan Imlek dan mereka berdua juga sudah lama tidak bertemu. Mumpung mereka sama-sama akan pulang ke kampung halaman mereka, jadi manajer Ling dengan antusias menyarankan Jingjing untuk mengundang Yutu makan bersama. Jingjing pun malas menanggapinya. Tapi saat Xiaozu memeriksa kotak pesannya Jingjing, mereka malah mendapati beberapa surat yang ditujukan pada Jingjing dari Yutu. Dia jadi galau, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk membuka surat-surat itu. Yutu mengawali surat-suratnya dengan mendoakan kesejahteraan Jingjing dan mengaku bahwa dia menemukan percakapan chat lama mereka di komputer lamanya. Dia sungguh menyesali sikapnya dulu, karena itulah dia harap sekarang belum terlalu terlambat untuk menjawab semua pertanyaan Jingjing dulu. Jingjing jadi sedih teringat betapa kecewanya dia dulu saat Yutu tak pernah menjawab pertanyaannya yang diajukannya di QQ dulu. Begitu kecewanya dia sampai dia bertanya-tanya kapan Yutu akan berinisiatif duluan untuk bicara dengannya. Dan sekarang harapannya itu menjadi kenyataan. Yutu duluan yang akhirnya berinisiatif bicara dengannya melalui surat dan menjawab semua pertanyaannya yang dulu tak pernah terjawab. Dia mengemukakan teorinya dengan mendetail
bahkan menambahkan gambar-gambar biar Jingjing bisa lebih memahaminya. Ini ceritanya surat cinta, tapi isinya pelajaran IPA antariksa. Surat kedua dan seterusnya juga sama. Dia selalu mengawali surat-suratnya dengan mendoakan kesejahteraan Jingjing dan menceritakan kegiatannya seharian, sebelum kemudian dia mulai menjawab pertanyaan Jingjing. Dalam surat terakhirnya, dia berkata bahwa dalam surat selanjutnya, dia akan menceritakan tentang wahana antariksa Yutuhao yang memiliki latar belakang kisah yang romantis, dan bertanya-tanya apakah Jingjing akan pulang kampung pada tahun baru Imlek nanti. Jingjing terharu dengan semua ini, tapi dia masih ingat betapa patah hatinya dia dulu saat dia mendengar dari Pei Pei bahwa Yutu dan Xiaoqing pacaran. Saat itu pula, dengan hati hancur, dia menghapus semua fotonya Yutu yang diambilnya secara diam-diam semasa SMA mereka dan juga riwayat chat lamanya. Maka kemudian dia mengirim chat ke Yutu, berterima kasih atas jawaban-jawabannya. Namun semua ini sudah tidak berarti lagi bagiku. Yutu pun patah hati saat membaca balasan dari Jingjing itu. Pada malam tahun baru Imlek, Jingjing mendapati kedua orang tuanya datang mengunjunginya dan langsung sibuk di dapur membuatkan makanan untuknya. Mereka benar-benar memanjakan putri mereka. Jingjing seperti biasanya terus berusaha menunjukkan wajah cerianya, walaupun hatinya sedang sedih. Dia sebenarnya mengharapkan pesan balasan dari Yutu, tapi ternyata Yutu tak membalas pesan terakhirnya. Karena dia masih ada jadwal, jadi dia tidak bisa pulang kampung bersama kedua orang tuanya. Selama Jingjing tampil di panggung, Xiaozu sibuk chatting dengan seseorang. Usai perform, Jingjing pun akhirnya bisa pulang kampung. Tapi entah kenapa, Xiaozu senyum-senyum gak jelas saat mereka hendak naik lift. Dan alasannya baru ketahuan saat mereka tiba di parkiran. Karena di sana, Yutu sudah menunggunya di depan mobilnya. Berkata bahwa dia juga mau pulang kampung, jadi dia mau nebeng. Xiaozu dengan riang mengaku bahwa dia berkomunikasi dengan Yutu sejak kemarin sore. Sesaat, Jingjing membeku di tempat. Tapi dengan cepat dia menguasai diri, lalu mengusir Xiaozu. Yutu juga mengusir Pak Supir dan menyatakan bahwa dia sendiri yang akan menyetir. "Kau punya SIM?" tanya Jingjing meragukannya. "Tentu saja aku punya. Kadang pekerjaannya dilakukan di tempat-tempat yang berbahaya seperti gunung salju atau gurun pasir. Dia sudah pernah menyetir di berbagai medan. Jadi, Jingjing tidak perlu meragukan kemampuan menyetirnya. Bahkan untuk membuktikannya, dia langsung menyerahkan SIM-nya pada Jingjing. Jadilah mereka pergi berdua. Jingjing menolak duduk di sampingnya, tapi sepanjang perjalanan dia terus menggenggam SIM-nya Yutu. Saat Yutu memintanya untuk menyalakan GPS, Jingjing langsung ketus mengkritiknya karena nekat mengambil alih pekerjaan supir padahal dia tidak tahu jalan. Dan kenapa pula Yutu ada di sini alih-alih pulang kampung. Yutu mengaku bahwa dia justru baru kembali dari kampung halaman mereka tadi pagi. Dia mungkin akan kembali lebih cepat seandainya kemarin bukan malam tahun baru. "Jingjing, aku khawatir," kata Yutu. Tak mau menanggapinya, Jingjing langsung pura-pura tidur padahal diam-diam dia mengintip SIM-nya Yutu. Di tengah jalan, Yutu mampir ke pom bensin untuk isi bensin, sedangkan Jingjing pergi ke toilet. Tapi saat dia keluar, dia malah mendapati Yutu ada di depan menunggunya sekaligus menjaganya. Yutu cemas karena sekarang sudah larut malam. Jingjing tetap memperlakukannya dengan dingin. Mereka berjalan beriringan kembali ke mobil dalam diam, dan hanya jaket-jaket mereka yang saling bergesekan. Tapi Jingjing langsung menjauh dan mempercepat langkahnya, membuat Yutu hanya bisa menatapnya dengan sedih. Tapi saat Jingjing hendak membuka mobilnya, Yutu tiba-tiba menghentikannya dan bertanya, "Apa sungguh tidak berarti lagi?" tanya Yutu. Alih-alih menjawabnya, Jingjing bertanya balik tentang alasan Yutu menulis surat-surat itu dan menjawab pertanyaannya. Apa Yutu menyesal? Apa Yutu merasa tersentuh oleh dirinya yang bodoh di masa lalu? "Bukan ini yang kuinginkan," kata Jingjing. Yutu dengan sedih bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang bodoh. Selama beberapa hari ini, setiap hari dia selalu menulis surat sampai larut malam. Namun dia sama sekali tak merasa lelah. Begitu banyak harapan dalam hatinya karena dia pikir bahwa Jingjing akan senang membaca surat-suratnya. "Hal-hal bodoh yang kulakukan dalam hidupku, semuanya kulakukan demi dirimu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku menyesal bukan setelah aku melihat riwayat chat kita. Aku sudah menyesalinya sejak awal, aku hanya tidak berani mengakuinya." Dia pikir kalau dia sangat menderita, namun saat dia dinas di gurun pasir selama sebulan, dia baru menyadari bahwa penderitaannya tidaklah begitu besar karena dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memikirkan bagaimana harus menebus kesalahannya pada Jingjing. "Aku bahkan mulai menyalahkanmu," ujar Yutu. "Hah? Yutu menyalahkannya?
Ucapannya itu langsung membuat Jingjing menengadah menatapnya dengan penuh tanda tanya. Yutu melepaskan maskernya Jingjing saat dia berkata bahwa dia menyalahkan Jingjing karena Jingjing menembaknya terlalu cepat. Jika saja kau memberiku sedikit waktu, cepat atau lambat aku pasti akan menyerah. Waktu itu akan lebih baik jika aku yang bertanya. Bertanya soal apa? Bertanya soal, maukah kau pacaran denganku? Yutu bergerak selangkah lebih dekat saat dia bertanya sekali lagi. Jingjing, maukah kau pacaran denganku? Tanya Yutu. Aku sedikit mau, tapi jika aku berkata begitu, hatiku tidak merasa bahagia. Mendengar hal itu, Yutu langsung menarik Jingjing ke dalam pelukannya dan memeluknya begitu erat dengan penuh penyesalan. Dia membenamkan kepalanya di bahu Jingjing saat dia terus mengucap maaf berulang kali. Aku tidak mau bersama seseorang yang rasa cintanya padaku tidak sebesar rasa cintaku padanya, kata Jingjing dengan suara teredam karena pelukan erat Yutu. Alasan ini tidak tepat, cintaku padamu tidak kurang dari cintamu, jawab Yutu. Jingjing tak percaya, kau bilang kalau kita tidak cocok. Yutu mengaku bahwa itu karena waktu itu dia memikirkan beberapa alasan buruk, seperti misalnya pemasukannya, hal-hal yang tidak bisa dia berikan untuk Jingjing. Dia juga tidak bisa selalu menjaga Jingjing. Jingjing memberitahu bahwa dia sendiri juga tidak punya banyak waktu untuk menjaga Yutu. Bagi Jingjing, saat dia benar-benar mencintai seseorang, dia akan bertindak impulsif, tidak ragu untuk berjuang bersama, dan tidak akan terlalu banyak berpikir. Yutu mengaku bahwa dia justru sangat berbeda karena banyak hal yang selalu dia pikirkan. Pokoknya, rasa cintamu tidak sebesar rasa cintaku, kata Jingjing keras kepala. Kalau begitu, Yutu mengusulkan agar Jingjing memberitahunya tentang rumusnya dalam menghitung perasaan, biar Yutu bisa memperbaiki kesalahannya. Dia pun bingung mendengar hal itu. Jingjing langsung menuduh Yutu mengejeknya lagi. Aku kedinginan, kata Jingjing. Maka Yutu mengajaknya untuk masuk kembali ke mobil, tapi dia meminta Jingjing untuk duduk di depan bersamanya dan membantunya mengatur sistem navigasi. Yutu mengklaim kalau dia benar-benar tidak tahu jalan. Jingjing akhirnya menurutinya dengan duduk di depan, tapi saat dia melirik full meter, dia baru sadar kalau Yutu ternyata tidak mengisi bensin. Dia cuma mengarang alasan biar mereka bisa bicara. Jingjing pun jadi sebal. Bahkan saat Yutu sekali lagi memintanya menyalakan GPS, Jingjing menolak mengucapkan sepatah kata dan coba menyerahkan ponselnya untuk digunakan sebagai GPS. Jadilah mereka menghabiskan sisa perjalanan mereka dalam diam. Kembang api menyala indah di langit saat mereka tiba di depan rumah keluarga Jingjing. Mereka tak langsung keluar, tapi saat Yutu hendak bicara, Jingjing buru-buru menghindar. Yutu cepat-cepat membantunya mengeluarkan kopernya yang berat, lalu mengembalikan kunci mobilnya. Tapi dia dengar dari Xiaozhu bahwa Jingjing akan kembali ke Shanghai pada hari keempat Imlek, lalu pergi keluar kota pada hari kelima. Apa itu benar? Jingjing membenarkan dengan nada setengah ketus. Tapi saat dia hendak memencet bel pintu, tiba-tiba dia khawatir dan bertanya bagaimana cara Yutu pulang. Yutu mengaku kalau dia akan jalan kaki, rumahnya tidak terlalu jauh. Jingjing refleks berkata, kalau sudah sampai nanti. Tapi dengan cepat dia sadar kalau dia sudah keceplosan dan cepat-cepat berhenti bicara. Yutu mengerti apa yang mau dia katakan dan berjanji akan ngechat dia begitu dia sampai rumah nanti. Jingjing dengan rada ketus berkata kalau dia tidak akan membalas chatnya Yutu. Yutu lagi-lagi mengiyakannya. Mendengar suara dari dalam rumahnya Jingjing, Yutu tiba-tiba mendekat yang langsung membuat Jingjing jadi gugup. Padahal dia hanya mau mengucapkan selamat malam lalu pergi. Jingjing disambut meriah oleh orang tuanya dan para bibinya. Saudara-saudaranya sudah pada berkumpul. Ayah dan para pamannya langsung mengajaknya main mahjong. Tapi Jingjing tidak pintar main dan kalah terus. Baru sekitar 30 menit kemudian, dia mendapat chat dari Yutu yang melaporkan bahwa dia baru sampai di rumahnya. Hah? 30 menit jalan kaki dan baru sampai rumah? Berarti rumahnya jauh banget dari rumahnya Jingjing. Penasaran, Jingjing yang tahu lokasi rumahnya Yutu langsung mengecek melalui map dan mendapati perkiraan jarak rumahnya ke rumah Yutu justru butuh sekitar 42 menit jalan kaki. Yutu pun sedih, Jingjing benar-benar tidak membalas chatnya. Ibu baru membuka pintu saat itu dan jadi khawatir melihat putranya murung. Yutu meyakinkan bahwa dia baik-baik saja dan langsung masuk ke kamar. Ibu jelas tak percaya dan langsung menggerutu ke suaminya. Sebelumnya, Yutu pernah bilang kalau dia menyukai seorang gadis yang sangat cantik, namun tidak bisa mengurus pasangannya. Sebenarnya sih itu bukan masalah besar, tapi melihat putra mereka murung terus seperti ini, ibu yakin kalau ini pasti gara-gara gadis itu. Sepertinya dia bukan gadis yang baik. Ibu jadi khawatir jika mereka terus bersama kelak. Para kerabatnya Yutu baru datang keesokan harinya. Tepat jam 9, Yutu ngechat Jingjing.
karena biasanya Jingjing memang baru bangun jam segitu. Dia memberitahu Jingjing bahwa di dekat rumahnya ada toko kembang tahu yang enak dan mencoba mengajak Jingjing makan bersamanya. Jingjing pun galau antara harus membalasnya atau tidak. Tapi tepat saat itu juga Jingjing dipanggil ibunya untuk bersiap-siap karena mereka akan berangkat ke rumah nenek. Yutu jadi semakin gelisah setelah beberapa lama tak mendapat jawaban dari Jingjing. Para paman dan bibinya tak ada yang menyadarinya, tapi sepupunya Yutu memperhatikannya dan langsung curiga kalau Yutu sedang pacaran, tapi diabaikan sama pacarnya. "Kau payah sekali, tidak seperti gen keluarga kita," ejek sepupunya. Yutu kalah sama dia kalau ngechat cewek pasti langsung dibalas. Dia bahkan langsung membuktikannya dengan menunjukkan riwayat chatnya dengan beberapa wanita dengan bangga. Geregetan, Yutu langsung menanyakan nilai ujian si sepupu. Dan saat bibi berkata bahwa nilainya jelek, Yutu balas dendam dengan mengejek sepupunya, menyia-nyiakan gen keluarga mereka yang pintar. Karena masih juga belum mendapat pesan, Yutu akhirnya menelpon Jingjing. Jingjing melihat siapa yang menelponnya, tapi dia pura-pura sok sibuk menggali rebung di hutan bambu dan menyuruh adik sepupunya untuk mengangkat teleponnya. Tapi si adik sepupu malah tetap menyerahkan ponselnya padanya. Yutu mengaku bahwa sebenarnya dia mau mengajak Jingjing jalan-jalan nanti siang. Yixing banyak berubah selama 2 tahun ini. Danau Dongju dibangun sangat indah sekarang. Ada banyak kafe bernuansa romantis di sana. Jingjing dengan ketus menolak, tidak ada waktu. Sekarang dia berada di rumah neneknya yang berada di dekat danau. Lalu nanti masih harus ke rumah kakeknya yang berada di gunung. Yutu pun kecewa, tapi baiklah. Tapi nanti pada hari keempat Imlek, dia akan mengantarkan Jingjing kembali ke Shanghai. "Kita bicarakan lagi nanti," kata Jingjing sok ketus, padahal diam-diam tersenyum senang. Tapi Yutu tidak bisa tenang dan langsung bergegas pergi ke danau. Entah apakah dia sedang berusaha mencari Jingjing, tapi dia terus saja berputar-putar tanpa tujuan. Sepupunya yang mengikutinya langsung mengeluh kecapean. Dia pun menyerah mengikuti Yutu dan langsung duduk di bangku taman. Dia menyesal sudah mengikuti Yutu. Mending tadi di rumah saja dan ngobrol dengan gadis-gadis. Yutu sedih menatap chatnya yang masih belum mendapat balasan. Akhirnya Yutu menyerah dan memutuskan pulang saja. Tapi saat dia hendak mencegat taksi, dia tidak sadar kalau dia sudah melewatkan Jingjing yang hendak pergi ke rumah kakeknya. Jingjing pun tak melihatnya dan mereka pun saling melewatkan satu sama lain. Saat Jingjing pulang malam harinya, dia mendapati Pei Pei datang mengunjunginya. Jingjing seperti biasanya memberinya beberapa baju bermerek mahal. Sebagai balasan, Pei Pei langsung mengajaknya keluar ke Dongju. Dia mau traktir Jingjing. Jingjing awalnya menolak, tapi saat mendengar Pei Pei mau mengajaknya ke Dongju, tempat yang disebut Yutu tadi siang, Jingjing akhirnya mau pergi juga. Tapi saat Pei Pei membuka jok belakang, dia malah menemukan SIM-nya Yutu. Jelas saja Pei Pei jadi penasaran. Si Ratu Gosip Pei Pei langsung menuntut alasan keberadaan SIM-nya Yutu di jok belakang mobilnya Jingjing. Dia jadi curiga apa yang sebenarnya mereka berdua lakukan di jok belakang. Pikirannya jadi kemana-mana. Jingjing menegaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, tapi Pei Pei tak percaya. Dia sudah melihat video pertandingan game mereka. Dia bilang kalau mereka kebetulan bertemu di game, tapi sekarang SIM-nya Yutu ada di jok belakang mobilnya Jingjing. Dia benar-benar penasaran bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi. Jingjing sekali lagi menegaskan bahwa mereka tak sengaja bertemu di dalam game. Karena permainan Yutu sangat bagus, makanya dia meminta Yutu untuk mengajarinya. Karena waktu itu, Jingjing belum bisa bermain game dengan baik, makanya Yutu datang ke rumahnya setiap hari untuk mengajarinya. "Berdua saja?" tanya Pei Pei. Jingjing menyangkal masih ada 3 orang lain dalam tim mereka. Dasar Jingjing, pria-pria yang lain itu tidak masuk hitungan. Lelucon garingnya itu tak akan bisa menghentikannya untuk menggosip. Jadi apa sekarang mereka sudah pacaran? Kenapa Jingjing tidak bilang-bilang padanya? Jingjing menyangkal kalau mereka pacaran. Kalau mereka pacaran, apa mungkin dia akan berada di sini bersama Pei Pei? "Oh benar juga, kau kan orang yang lebih mementingkan pacar daripada teman," kata Pei Pei membuka aib temannya sendiri. Tepat saat itu juga HP-nya Pei Pei berbunyi terus dari teman-teman mereka di grup SMA. Tadi ada orang yang memotret mereka, dan sekarang fotonya tersebar sampai ke grup SMA mereka. Makanya teman-teman grup SMA mereka mengundang mereka untuk reunian sekarang juga di KTV. Pei Pei memutuskan mengabaikannya saja. Jingjing cepat-cepat mengalihkan topik, menanyakan tentang Pei Pei yang ternyata juga ngegame. Pei Pei mengaku bahwa dia baru main sejak nonton pertandingan gamenya Jingjing, tapi tentu saja permainannya belum begitu bagus, mengingat dia masih pemula. Dia penasaran yang mana akunnya Jingjing. Jingjing mengaku bahwa selama sebulan ini dia belum main game lagi saking sibuknya. Tapi dia berjanji akan menemani Pei Pei saat dia ada waktu nanti. Oke,
Pepe setuju banget. Tapi jangan pikir kalau dia tidak tahu, Jingjing cuma sedang mengalihkan pembicaraan. Sungguh tak kusangka kau akan berhubungan lagi dengan Yutu setelah bertahun-tahun lamanya. Kalian sungguh berjodoh. Aku juga tak menyangka akan begini, jawab Jingjing. Selama Pepe sibuk main, Jingjing pun menatap riwayat chatnya dengan sedih. Tapi Pepe mendadak melihatnya dan langsung kepo ingin melihatnya. Tapi tentu saja Jingjing menolak. Pepe penasaran apakah Jingjing masih suka sama Yutu. Kalau memang masih suka, maka sebaiknya Jingjing jangan menggantungnya. Harga diri dewa belajar mereka itu sangat tinggi. Siapa juga yang menggantungnya, kata Jingjing. Mengalihkan topik kembali ke game mereka, Pepe mendadak membujuk Jingjing untuk mengizinkannya pakai akun gamenya Jingjing. Soalnya Pepe ingin tahu bagaimana rasanya main game di level tinggi. Jingjing jelas ragu, takutnya Pepe nanti malah akan membuat rankingnya jadi turun. Tapi Pepe mendadak akting mewek. Jingjing jadi tidak tega dan akhirnya setuju juga. Tapi dia memperingatkan Pepe untuk segera menyerahkan ponselnya kembali jika dia merasa tidak bisa. Dan baru sedetik kemudian dia sadar kalau dia mengucap kata-kata yang sama persis dengan dikatakan Yutu padanya pada awal-awal mereka latihan dulu. Namun yang tak disangka saat Pepe melihat-lihat akunnya, dia malah mendapati Jingjing punya 2 pentakil. Jingjing tercengang tak percaya mendengarnya. Berarti Yutu benar-benar memberinya hadiah pentakil sesuai permintaannya. Dan bukan cuma 1, melainkan 2. Jingjing langsung sadar kalau Yutu pasti memainkan gamenya saat dia menitipkan HP-nya ini ke Yutu usai pertandingan. Tapi bukankah waktu itu Yutu mengatakan tidak bisa memberinya pentakil? Pepe, jika ada seseorang yang berpisah denganmu, namun dia diam-diam memberikanmu hadiah ulang tahun, apa artinya itu? Pepe rasa mungkin orang itu memiliki sesuatu yang membebaninya. Jawaban Pepe langsung membuat Jingjing mengerti maksud ucapan Yutu di pom bensin kemarin. Bahwa Yutu awalnya menolaknya karena terlalu banyak hal yang dia pertimbangkan. Akhirnya dia bisa memahami penderitaan Yutu dan hal-hal yang jadi beban pikirannya selama ini. Jingjing jadi ingin bertemu Yutu, tapi karena tak ingin melakukannya secara langsung, jadi dia sengaja mengajak Pepe untuk pergi ke KTV, tempat reunian teman-teman SMA mereka. Tak lama setelah itu, Yutu ditelepon salah satu temannya yang mengundangnya ke KTV juga. Bisa diduga Yutu awalnya menolak, tapi saat si teman berkata bahwa Jingjing juga datang, Yutu mendadak berubah pikiran dan langsung melesat keluar. Mengabaikan ibu dan bibinya yang sebenarnya ingin menjodohkannya dengan seorang gadis. Di KTV, cuma Xiaoqing dan Yutu yang tidak datang. Xiaoqing memang tidak bisa datang karena ada acara keluarga, tapi tak ada yang tahu tentang Yutu. Seorang teman tiba-tiba menanyakan Yutu ke Jingjing, soalnya kan mereka dekat, pernah main game bareng. Yutu pasti akan datang kalau Jingjing datang. Canggung, Jingjing mengaku bahwa dia tidak tahu karena mereka putus kontak sejak selesai pertandingan. Yutu memang tidak bisa segera datang karena dia terjebak macet yang cukup parah. Tidak sabaran lagi, Yutu akhirnya keluar dari taksi dan dia pun lari ke KTV dan mendapati Jingjing sedang menyanyikan lagu. Jingjing sempat tertegun saat melihatnya, tapi dia cepat-cepat menguasai diri dan menyelesaikan nyanyiannya. Teman-teman mereka langsung heboh menyambut Yutu dan mengajaknya minum. Tapi Yutu dengan cepat menolak karena dia ada urusan lain. Dan urusan yang dimaksudnya adalah Jingjing. Tanpa memperdulikan semua mata yang menatap mereka, dia langsung mendekati Jingjing dan berlutut di hadapannya dan bertanya, "Apakah kau datang ke sini karena aku?" Jingjing malu dan canggung dilihat semua orang. Jadi dia berbisik, "Aku tidak akan buat perhitungan lagi denganmu." Yutu pun langsung senang mendengarnya. "Terima kasih, ayo pergi." Salah satu pria mendadak menegur Yutu, tapi para wanita sontak kompak membentaknya untuk diam. Jingjing pun jadi makin salting. Tapi Yutu sama sekali tak peduli, malah tiba-tiba saja dia mencium bibir Jingjing. Terang-terangan menyatakan cintanya di hadapan semua teman mereka, yang sontak saja mengagetkan seisi ruangan. Jingjing begitu syok sampai-sampai dia tak segera bergerak saat Yutu mengajaknya pergi. Pepe yang sudah sadar duluan dari syoknya, cepat-cepat menyerahkan tasnya ke tangan Jingjing, lalu mendorong Jingjing pergi. Yutu pamitan pada yang lain, lalu membawa Jingjing keluar. Pepe girang banget, cinta bertepuk sebelah tangan teman baiknya akhirnya terbalaskan sekarang. Pepe langsung syukuran dengan bagi-bagi ampau untuk semua orang sekaligus sebagai uang tutup mulut, biar tidak ada seorang pun yang membocorkan kejadian barusan. Begitu terburu-burunya mereka pergi, sampai-sampai Jingjing lupa pakai masker, dan jelas saja dia jadi dikenali semua orang yang mereka lewati. Maka Yutu pun mempercepat langkah mereka. Begitu mereka tiba di tangga darurat, Yutu langsung memakaikan jaketnya Jingjing dan mengalungkan syalnya hingga menutupi setengah wajah Jingjing dan menanyakan satu kata, "Kenapa?"
Maksudnya, kenapa Jingjing mendadak berhenti marah padanya? Maka, Jingjing pun mengatakan tentang masalah 2 pentakil itu. Katanya, Yutu tidak bisa memberinya 2 pentakil. Kenapa pada akhirnya dia tetap memberinya hadiah itu? Karena aku tidak main bersamamu, jadi kupikir itu tidak masuk hitungan. Cuma karena ini? Jelas tidak, tapi Jingjing juga tak tahu harus ngomong apa. Akhirnya dia menghindar dengan menanyakan tentang bagaimana Yutu mengetahui sandi HP-nya dan bagaimana caranya Yutu mendapatkan 2 pentakil itu. Yutu mengaku bahwa dia mengetahui sandinya Jingjing karena pernah tak sengaja melihatnya. Sedangkan tentang pentakil itu, dia meminta bantuan beberapa orang. Dia berkata pada mereka bahwa dia harus mendapatkannya karena pacarnya sedang melihatnya. Ini sama sekali tidak seperti dirimu, kata Jingjing. Sekarang ini aku memang tidak seperti diriku yang dulu. Bisakah kita berhenti ngobrol tentang game? Kata Yutu. Lalu ngobrol tentang apa? Apakah ini artinya kau setuju untuk jadi kekasihku? Tanya Yutu. Jelas dia setuju, tapi Jingjing terlalu malu untuk bilang iya secara langsung. Jadi dia sengaja bertele-tele dengan membahas tentang pertanyaan lain yang belum Yutu jawab, yaitu tentang migrasi manusia ke Mars, dan menuntut Yutu untuk menulis surat tentang itu juga. Tapi Yutu tidak perlu sampai bergadang, dia juga tidak buru-buru kok. Yutu pun langsung sumringah mendengarnya. Baiklah. Tiba-tiba ada beberapa orang yang lewat. Yutu sontak menarik Jingjing ke dalam pelukannya, melindunginya dari pandangan orang itu. Jelas saja, pemandangan romantis itu langsung membuat orang-orang itu kasak kusuk menggosipkan mereka, dan para wanita mengagumi ketampanan Yutu. Kalau sedang bersamamu, tangga darurat pun bukan tempat yang aman lagi. Lebih baik kau cepat terbiasa, kata Jingjing. Aku sudah terbiasa, kita ke tempat lain saja. Kemana? Ada orang di mana-mana, kata Jingjing. Ada satu tempat yang sudah pasti sepi. Yutu pun langsung membawa Jingjing kembali ke sekolah SMA mereka, mengenang kembali masa-masa SMA mereka, dan melewati tempat di mana Jingjing menembak Yutu dulu. Yang tak disangka, Yutu ternyata ingat banyak hal tentang Jingjing. Dia ingat Jingjing dulu pernah mengajak teman-temannya mencabuti bunga, lalu dimarahi sama wali kelas. Dia juga ingat dulu Jingjing duduk di mana. Dia juga ingat Jingjing pernah memintanya untuk mengajarinya matematika dengan imbalan ayam goreng. Yutu mengaku bahwa belakangan ini dia berusaha keras mengingat kembali tentang masa-masa SMA mereka. Jingjing mengaku bahwa waktu itu dia minta diajari matematika sama Yutu karena dia punya sebuah target. Sayangnya dia tidak berhasil mewujudkannya. Yutu tahu dia ingin masuk ke Universitas Tsinghua yang sama dengannya. Yutu mengetahuinya dari forum pecinta antariksa. Jingjing mengaku bahwa waktu SMA dia merasa cukup tertekan. Waktu SMP nilai-nilainya selalu bagus, tapi waktu SMA nilai-nilainya justru tidak terlalu bagus. Tapi Jingjing selalu percaya dan meyakini bahwa jika dia berusaha keras, maka nilai-nilainya pasti akan meningkat. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa tidak semua hal bisa diubah dengan kerja keras. Mendengar hal itu, Yutu langsung memeluknya dengan penuh penyesalan. Menyesal karena dulu dia menolak mengajari Jingjing. Dia yakin dan percaya diri kalau dia pasti berhasil mengajari Jingjing, soalnya kan dia pintar. Bisakah kau berhenti memuji dirimu sendiri? Protes Jingjing sambil berbalik menghadapnya. Dan seketika itu pula, Yutu pun menciumnya mesra. Hujan salju mulai turun saat mereka turun ke mading. Jingjing masih ingat, dulu foto-fotonya Yutu selalu memenuhi mading, baik karena dia memenangkan lomba atau memenangkan berbagai penghargaan. Dia pernah bilangkan waktu di rumah manajer Ling bahwa dia yakin suatu hari nanti Yutu akan menjadi seorang ilmuwan antariksa yang hebat. Dan ketika itu terjadi, dia akan merasa sangat bangga pada Yutu sebagai teman sekolahnya. Tapi sebenarnya, yang dia maksud itu bukan bangga sebagai teman sekolah. Jadi begini, dulu Jingjing punya fantasi aneh, tapi jangan ketawa loh ya. Dia pernah membayangkan suatu hari nanti, pada perayaan ulang tahun sekolah, Yutu akan diundang sebagai ilmuwan antariksa yang hebat, dan aku juga datang sebagai pendampingmu. Jadi Yutu, kau harus berjuang keras, aku punya target yang harus kau penuhi. Jingjing, ada kalanya aku merasa kau terlalu buta terhadapku, kata Yutu. Dulu waktu masih SMA, Yutu selalu merasa dirinya sangat pintar, tapi baru setelah lulus, dia menyadari dirinya memiliki begitu banyak kekurangan. Menyadari dirinya ternyata tidak begitu berbakat, dan IQ-nya juga tidak setinggi orang-orang tingkat atas. Hah? Siapa orang-orang tingkat teratas itu? Tanya Jingjing. Yutu pun menyebutkan beberapa nama. Kian Susen, Sergei Korolev, dan Theodore von Karman, yang semuanya merupakan ilmuwan antariksa dari berbagai negara.
Jingjing melongo bingung. Dia sama sekali tidak tahu semua orang yang Yutu sebutkan itu. Tapi oke lah. Tapi Yutu berjanji akan berusaha keras. Aku yakin aku pasti bisa. Tiba-tiba Pak Satpam mengumumkan bahwa dia akan menutup pintu gerbang. Jadi mereka diminta segera keluar. Saat itulah Jingjing baru menunjukkan wajahnya pada Pak Satpam yang langsung mengenalinya dan senang banget bisa ketemu artis cantik. Mereka pun keluar dari gedung sekolah itu sambil bergandengan tangan, menapaki jalan bersama dengan penuh kebahagiaan, dan Yutu menatap kekasihnya dengan penuh cinta. Setibanya di depan rumah Jingjing, dia malah langsung mengusir Yutu dan membujuknya untuk merahasiakan masalah hubungan mereka dari kedua orang tuanya untuk sementara waktu. Soalnya dia malas diinterogasi sama orang tuanya, minimal sampai hubungan mereka ketahuan sama media. Dia bahkan menyarankan agar Yutu memperkenalkan dirinya hanya sebagai teman SMA-nya saat besok Yutu datang menjemputnya untuk kembali ke Shanghai. Nanti, Jingjing akan mengarang cerita bahwa supirnya tidak bisa datang karena suatu alasan. Orang tuanya sudah pasti tidak akan setuju kalau dia menyetir sendirian, tapi mereka akan bisa tenang kalau dia pergi bersama seorang teman. Makanya, dia akan pura-pura melihat di chat grup mereka dan berkata pada orang tuanya bahwa ada seorang teman yang kebetulan akan kembali ke Shanghai juga. Jadi mereka berdua bisa berangkat bersama dengan status sebagai teman SMA. Asalkan Yutu tidak bersikap atau mengatakan sesuatu yang aneh, orang tuanya pasti akan percaya. Yutu jadi teringat bagaimana dulu Jingjing memancingnya untuk bertemu dengan cara mengarang cerita tentang mesin pembersih udaranya yang rusak. Ternyata Jingjing bukan cuma berbakat jadi artis, melainkan juga berbakat jadi penulis skenario. Yutu tak senang sebenarnya, tapi baiklah. Sebagai seseorang yang akan menghabiskan sepanjang sisa hidup bersamamu, aku harus mempersiapkan mentalku, kata Yutu. Kau tidak bersedia? Tanya Jingjing. Yutu cepat-cepat menyangkal. Tepat saat itu juga, Pei-Pei datang untuk mengembalikan mobilnya dan langsung menggodai pasangan baru itu. Apa mereka senang setelah kabur bersama? Jelas dong, lihatlah wajah mereka yang sumringah banget. Tak lama kemudian, Jingjing sudah bersiap tidur. Tapi dia masih penasaran apakah Yutu sudah sampai rumah atau belum. Saat Yutu membalas pesannya tak lama kemudian, dia malah mengaku bahwa dia sedang melapor ke ibunya sekarang, jadi nanti saja ngobrolnya. Tapi saat akhirnya Yutu selesai dengan ibunya tak lama kemudian, Jingjing sudah tidur. Keesokan paginya, tepat jam 9, Jingjing terbangun oleh telepon dari Yutu yang sudah bangun duluan, padahal semalam dia yang tidurnya lebih lambat. Dia mengaku bahwa semalam dia diinterogasi habis-habisan sama ibunya yang penasaran siapa yang ditemuinya semalam. Tapi berhubung pacarnya ingin merahasiakan hubungan mereka, jadi dia bilang saja bahwa dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang tidak berhasil dikejarnya. Hah? Jingjing sontak protes tidak terima. Yutu malah memberinya kesan buruk pada orang tuanya, seolah dia gadis yang tidak memberi kepastian padanya. Tapi tidak masalah, Jingjing percaya diri dengan dirinya sendiri. Para orang tua biasanya selalu suka sama dia. Orang tuanya Yutu juga pasti akan suka sama dia kalau mereka sudah bertemu nanti. Apakah masih ngantuk? Mau tidur lagi? Aku mau turun untuk membersihkan salju, kata Yutu. Karena daerah tempat tinggalnya adalah bangunan apartemen tua, jadi tidak ada petugas khusus pengurus bangunan. Makanya Yutu akan membersihkan salju biar orang-orang bisa lewat. Baiklah, kalau begitu aku mau tidur lagi, kata Jingjing. Tapi Yutu malah mendadak menghela napas beratnya lalu bertanya, kapan aku bisa membersihkan salju di rumahmu? Gombal Yutu. Jingjing tersipu malu mendengarnya, sampai-sampai dia tidak bisa tidur lagi, dan memutuskan pergi ke rumah sang pacar. Orang tuanya masih tidur gara-gara semalaman keasikan main mahjong, jadi Jingjing pergi diam-diam. Dia masih ingat betul lokasi rumahnya Yutu, dan menemukannya sedang menyapu salju di jalan. Wajah Yutu langsung cerah merona begitu melihat sang pacar di hadapannya, sambil menyapanya dengan menanyakan toko kembang tahu yang katanya enak banget itu. Yutu langsung berjalan mendekatinya lalu memeluknya dengan erat. Katanya tadi Jingjing mau tidur lebih lama. Ya, bagaimana Jingjing bisa tidur lagi? Sudah terlanjur dibangunin, dan sekarang dia lapar, belum sarapan. Mendengar hal itu, Yutu langsung memeluknya makin erat. Tepat saat itu, ibu Yutu mendadak muncul mencari putranya, tapi malah tercengang menemukan putranya sedang pelukan sama wanita. Wah, gawat, ketahuan deh. Tapi, bahkan sebelum Yutu sempat memperkenalkan mereka, Jingjing dengan cepat memperkenalkan dirinya sendiri sebagai pacarnya Yutu. Bahkan dengan nakalnya, dia pasang muka melas bin tak berdaya, mengklaim bahwa mereka sudah cukup lama pacaran. Tapi, Yutu tidak pernah berani memperkenalkannya pada orang tuanya karena Yutu pikir kalau orang tuanya tak akan menyukainya. Yutu langsung melotot mendengar akting hebat pacarnya itu.
tapi pada akhirnya dia tak berdaya untuk menyangkal. Jadi terpaksa dia mengakuinya saja, membuat dirinya menjadi pihak yang paling berdosa di sini. Jelas saja ibu langsung kesal menabok putranya itu, dan cepat-cepat menjelaskannya pada Jingjing bahwa mereka sangat menyukai Jingjing. Bahkan ibu sudah menonton semua dramanya Jingjing, jadi mana mungkin dia tidak suka sama Jingjing. Ibu tahu kalau mereka teman SMA, tapi ibu sungguh tak menyangka kalau mereka sepasang kekasih. Ibu sangat senang artis idolanya ternyata calon menantunya. Ibu langsung mengundangnya masuk, apalagi sebentar lagi kerabat mereka akan datang. Tapi Yutu cepat-cepat memberitahu ibu untuk merahasiakan hubungan mereka, kemudian mengajak Jingjing pergi beli sarapan. Dalam perjalanan, Yutu ditelepon ibunya yang menyarankan untuk mengundang Jingjing ke rumah mereka besok. Sayangnya tidak bisa karena Jingjing harus kembali ke Shanghai sore nanti, dan besok sudah harus lanjut syuting. Jadi sebaiknya tunggu liburan selanjutnya saja. Ibu agak kecewa, tapi baiklah ibu mengerti. Ini salah Yutu karena tidak pernah bilang kalau dia menjalin hubungan dengan Jingjing, dan bisa-bisanya dia ngomong sembarangan sama Jingjing, bahkan pakai acara menjelek-jelekkan orang tuanya sendiri. Lihat saja nanti, kalau Yutu pulang, dia pasti akan diomeli habis-habisan sama ayahnya. Pokoknya Yutu harus bilang ke Jingjing bahwa mereka sangat menyukainya dan dia akan selalu disambut di rumah mereka. Jingjing geli banget mendengarnya, sedangkan Yutu cuma bisa menerima omelan ibunya sambil melirik pacarnya dengan gemas. Jingjing membela diri kalau dia melakukan itu biar ayah dan ibunya Yutu menyetujui hubungan mereka. Salah Yutu sendiri karena memberi kesan jelek tentangnya pada orang tuanya. Usai membawa Jingjing makan kembang tahu, kemudian Yutu membawanya ke danau untuk naik speedboat. Awalnya Jingjing ragu untuk naik, tapi ternyata Yutu benar-benar bisa mengendarai benda itu. Jingjing senang banget, tapi di tengah danau Yutu tiba-tiba berhenti, mengatakan bahwa dia perlu isi bensin, kemudian menarik Jingjing mendekat dan menciumnya. Yutu pun senang, tangkinya sudah penuh. Dia mengantar Jingjing pulang tak lama kemudian, dan mengonfirmasi bahwa mereka akan tetap menggunakan rencana awal mereka, yaitu Yutu akan datang menjemputnya dengan status sebagai teman SMA. Tapi begitu Jingjing masuk rumah, Yutu tiba-tiba tersenyum licik. Sesuai dugaannya, saat Jingjing memberitahu bahwa dia akan menyetir sendiri ke Shanghai, kedua orang tuanya kompak tak mengizinkan. Maka Jingjing pun pura-pura mengecek HP-nya dan menyatakan dia akan berkendara bersama seorang teman SMA-nya yang kebetulan mau kembali ke Shanghai juga. Sore harinya, Yutu datang dan ibunya Jingjing menyambutnya dengan hangat. Ayah dan ibu bahkan mengundangnya untuk masuk dan minum teh dulu. Jingjing panik menolak dan berusaha mengajak Yutu pergi secepatnya. Tapi Yutu tiba-tiba saja balas dendam dengan menggunakan cara licik yang sama dengan yang Jingjing gunakan pada ibunya. Dengan memasang muka melas bin tak berdaya, dia memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya Jingjing.